Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza Alwi, NIM 11279. Di sini saya akan memaparkan materi tentang peradilan syariat Islam di Nanggro, Aceh, Darussalam. Di sini kami diampu oleh dosen Bu Uswatun Hasanah, MSI. Lanjut ke materi. Nanggro, Aceh, Darussalam merupakan provinsi di ujung barat Indonesia. Yang kedua, merupakan provinsi yang paling terakhir mengenyam penjajahan pada zaman kolonial Belanda. Yang ketiga, menghendaki untuk lepas dari NKRI yang kemudian berujung di meja perjanjian damai di Helsinki tanggal 15 Agustus tahun 2005 lalu. Jadi yang dulu itu Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam itu mau memisahkan dirinya dari keutuhan Indonesia ini. Lalu setelah bergejolakan militer, kemudian akhirnya terjadilah damai di Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Kemudian yang selanjutnya, sejak saat itu setelah sidang itu, kemudian Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam kini berbenah diri agar dapat menampilkan dirinya dalam kebersamaannya dengan provinsi lainnya, membangun bangsa dan negara Indonesia sebagai yang dicita-citakan dalam NKRI. Akhir yang bahagia, Nanggro, Aceh, Darussalam akhirnya mau bergabung ke dalam Indonesia dan mau berkembang bersama negara Indonesia. Kemudian pengadilan khusus di Nanggro, Aceh, Darussalam. Pengadilan khusus adalah peraturan daerah sebagai pelaksana undang-undang di wilayah Provinsi Nanggro, Aceh, Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Jadi ada otonomi daerah lah di sini dalam Nanggro, Aceh, Darussalam itu ada otonomi khusus yang berbentuk konon. Nah, konon itu kayak peraturan-peraturan itu loh, peraturan yang dibuat oleh Aceh sendiri itu. Nanti ada penjelasannya. Itu fungsinya untuk mengatur mengenai kewenangan mahkamah syariah dengan didasarkan atas syariat Islam. Semua hukum di sana itu, maksudnya konon-kononnya itu juga berdasar pengambilnya dari syariat Islam. Kemudian itu dalam sistem hukum nasional yang hanya diberlakukan sebagai pemeluk agama Islam, karena hukum tersebut yang memang khusus ditunjukkan untuk kaum-kaum agama Islam. Kita lanjut yang selanjutnya. Syariat Islam yang berlaku di Aceh merupakan hukum yang telah sah diakui semua pihak untuk diterapkan di daerah khusus Provinsi Aceh saat ini. Khusus daerah Aceh saja maksudnya. Terus yang ketiga, peradilan syariat Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah merupakan pengadilan khusus. Sudah dijelaskan ya tadi. Kita lanjut. Pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Yang selanjutnya dalam pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh. Sejak pasal ini dimunculkan, sudah diakui bahwa di sana itu diakui ada otonomi khusus bagi daerah Aceh. Kemudian keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Maksudnya dalam beragama, terus adat, pendidikan, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah itu melibatkan syariat Islam. Kemudian di sana itu juga diberikan hak istimewa untuk lebih menekankan syariat Islamnya. Jadi hukum-hukum di sana itu konon-kononnya itu dibolehkan, bertentangan dengan daerah-daerah kita. Kemudian Mahkamah Syariah Nanggro, Aceh, Darussalam.
Mahkamah Syariah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Jadi merupakan peradilan yang diakui oleh peradilan nasional dan tempatnya itu di bawahnya peradilan nasional, tapi tetap diakui oleh peradilan nasional bahwa peradilan tersebut memang harus taati. Kemudian yang selanjutnya, lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan konon peradilan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, itu tadi berdasarkan konon itu ya kayak peraturan itu loh yang dibuat sendiri oleh Mahkamah Syariahnya Nanggroe Aceh Darussalam. Misal kayak contoh ya, misal di sana itu nggak berpakaian, maksudnya bagi laki-laki itu memakai katok pendek, kemudian Islam gitu kan, itu di jalan-jalan nanti dijaring razia, kemudian dihukum takzir. Kemudian selanjutnya, Mahkamah Syariah Provinsi Aceh sekarang merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 harus diakui dan memang harus dilaksanakan. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya untuk UU Nomor 18 Tahun 2001. Ini isinya tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Oke, maaf. Kita lanjut. Isinya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk untuk menjalankan peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam konon. Maksudnya konon itu konon yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oke, kita lanjut. UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Peradilan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum. Inilah maksudnya peradilan syariat Islam di Aceh itu merupakan peradilan khusus yang termasuk dari peradilan negara ini yang menyangkut kewenangan dalam masalah keagamaan. Oke, kita lanjut. Maaf. Aturan konon jinayah tersebut antara lain sebagai berikut. Nah, ini saya paparkan. Pertama, kholwat, perbuatan berada pada tempat tertutup atau bersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin. Nah, ini kholwat, pacaran. Kemudian ihtilat, perbuatan bermesraan antara laki-laki dan perempuan pohlaigi yang bukan suami atau istri, baik pada tempat tertutup atau terbuka. Ini lebih maksudnya lebih menekankan ya. Yang tadi kan untuk pacaran, yang ini perbuatan bermesraan bagi antara